Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Tata Frarisia dari kelompok 6. Di sini saya akan menjadi moderator dalam presentasi kami hari ini. Kami dari kelompok 6 mengusung judul Penerapan Pendekatan Saintifik dengan menggunakan metode demonstrasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis, materi peluang teoritis pada siswa kelas 8A SMP Negeri 6 Kota Jambi. Dengan dosen pengampu Ibu Sri Winarni SPD MPD dan Ibu Feridwana Pasaribu SPD MPD. Kami kelompok 6 terdiri atas Muziati Hanim, Roy Datul Hikmah, Billy Surya Muhammad, Arisha Novita, dan saya sendiri Tata Frarisia. Dalam proposal PTK ini akan dimulai langsung oleh Saudara Billy dan akan dilanjutkan oleh pemateri-pemateri berikutnya. Kepada pemateri saya persilakan. Pada bab 1 pendahuluan latar belakang itu pertama, matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan mengajukan daya pikir manusia menurut Permendikbud 2014. Nah, pembelajaran matematika adalah suatu proses interaksi belajar yang mengajar. Pembelajaran matematika yang dilakukan antara siswa dan guru yang mana proses tersebut sebagai suatu sarana atau wadah yang berfungsi untuk mempermudah berpikir di dalam ilmu atau konsep-konsep abstrak. Oleh karena itu, pembelajaran matematika perlu mendapat perhatian yang serius, serta peningkatan kualitas pendidikan harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan agar jenjang didiknya tidak mengalami masalah. Secara garis besar, matematika mempunyai cabang-cabang, antara lain aritmatika, aljabar, geometri, dan analisis. Probabilitas atau peluang adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Objek-objek utama teori peluang adalah variabel random, proses-proses stokastik, dan kejadian-kejadian. Matematika merupakan mata pelajaran yang diajarkan pada semua tingkat pendidikan, baik tingkat dasar, tingkat menengah, hingga tingkat perguruan tinggi. Dapat dikatakan bahwa matematika menjadi salah satu mata pelajaran yang sangat penting dan memiliki fungsi bagi perkembangan siswa di sekolah yang sangat penting. Namun, pada kenyataannya, banyak siswa yang mengaku kesulitan dalam belajar matematika, termasuk dalam hal memahami konsep matematika yang menyebabkan rendahnya nilai rata-rata hasil belajar siswa. Salah satu yang menjadi faktornya yaitu guru aktif memberi informasi dan siswa pasif menerima informasi, sehingga siswa tidak terlihat secara aktif dan tidak mendapatkan kesempatan memunculkan ide-ide kreatif dalam menemukan alternatif dan memecahkan suatu masalah. Nah, sejalan dengan pernyataan berikut, Andi Nasari, Zulkarnain, Sormakim, dan Wasinar 2018 menyatakan pembelajaran yang berpusat pada guru mengakibatkan kurangnya partisipasi siswa dalam belajar. Oleh karena itu, pembelajaran seharusnya melibatkan siswa secara aktif agar pembelajaran tidak fokus pada menghafal konsep, agar kemampuan pemahaman konsep matematis lebih maksimal dan siswa mampu menyelesaikan permasalahan matematis yang diberikan. Hal ini sangat berdampak pada hasil belajar siswa karena kurang maksimalnya kemampuan pemahaman konsep matematika siswa, sehingga terkadang siswa kesulitan menyelesaikan masalah peluang. Hal ini juga terjadi pada siswa SMP Negeri 6 Kota Jambi kelas 8A. Kegiatan pembelajaran yang berpusat pada guru yang dilakukan secara terus-menerus mengakibatkan siswa cenderung pasif dan kurang kreatif dalam mengutarakan ide-ide, dan siswa seringkali mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan guru. Sebagai contoh pada materi peluang, menurut Aisyah, Sumintomo, dan Ismail, masalah yang dialami siswa pada materi peluang yaitu siswa mengalami miskomunikasi akibat kekeliruan dalam membandingkan dua hal tertentu.
siswa mengalami kesulitan menyelesaikan masalah peluang karena kurang menguasai dengan baik konsep latar dasar dari peluang, siswa cenderung hanya menghafalkan rumus, kurang memahami istilah yang digunakan dalam materi peluang, serta kurang memahami konsep peluang yang melibatkan operasi matematika tertentu, sehingga mereka kurang dapat menyelesaikan soal yang berkaitan dengan materi peluang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kemampuan pemahaman konsep siswa masih kurang maksimal dan perlu ditingkatkan. Nah, berdasarkan masalah tersebut, meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa sangatlah penting. Jadi, pembelajaran matematika perlu dirancang sedemikian rupa hingga menjadi salah satu alternatif yang tepat untuk dijadikan solusi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami menggunakan model pembelajaran saintifik dengan metode demonstrasi untuk mengatasi masalah yang ada. Menurut Deryanto, pendekatan pembelajaran saintifik dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan metode pendekatan ilmiah, bahwa informasi bisa berasal dari mana saja, kapan saja, tidak tergantung pada informasi searah dari guru. Nah, menurut Majid, menyatakan bahwa pendekatan pembelajaran saintifik dimaksud untuk memberikan pemahaman kepada siswa dalam mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah. Kondisi pembelajaran diharapkan tercipta diarahkan untuk mendorong peserta didik dalam mencari tahu dari berbagai sumber observasi, bukan dari guru. Berdasarkan kedua pendapat tersebut dapat diuraikan, pendekatan pembelajaran saintifik merupakan pembelajaran dimaksudkan agar peserta didik mengenal, memahami berbagai materi menggunakan pendekatan ilmiah dan mendorong peserta didik untuk mencari tahu berbagai materi dari berbagai sumber. Dengan menggunakan pendekatan pembelajaran saintifik dalam mengajar, siswa akan lebih aktif karena siswa dilibatkan dalam masalah yang harus diselesaikan secara bersama-sama dengan kelompoknya, sehingga siswa dapat mengemukakan pendapatnya secara bebas. Berdasarkan uraian tersebut, kami tertarik melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Pendekatan Saintifik dengan menggunakan metode demonstrasi untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep matematis materi peluang teoritis pada siswa kelas 8A SMP Negeri 6 Kota Jambi. Untuk rumusan masalah, itu bagaimanakah pengaruh penggunaan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi terhadap peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi peluang teoritik. Untuk tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan perubahan peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa pada materi peluang teoritik melalui penerapan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode demonstrasi pada siswa kelas 8A SMP Negeri 6 Kota Jambi. Next. Nah, untuk manfaat penelitian itu ada yang pertama itu bagi peneliti, yaitu dapat menambahkan wawasan pengetahuan dalam melakukan tindakan untuk peningkatan kemampuan pemahaman konsep matematis dalam mempelajari peluang teoritik. Kemudian juga hasil penelitian ini dijadikan untuk memenuhi tugas mata kuliah. Bagi guru, hasil penelitian ini dapat berguna untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai dalam pembelajaran tersebut, dan diharapkan guru menjadi termotivasi untuk menggunakan suatu strategi atau model pembelajaran saintifik dengan metode demonstrasi dalam menyampaikan materi serta meningkatkan proses pembelajaran di kelas. Untuk bagi peneliti lain, itu diharapkan akan menambahkan pengetahuan dan wawasan peneliti dan dapat dijadikan sebagai landasan berpijak untuk penelitian ke tahap selanjutnya. Untuk yang keempat, kepala sekolah, itu hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran bagi kepala sekolah untuk meningkatkan keberhasilan belajar siswanya, sehingga diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada sekolah dalam membuat kebijakan tertentu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dari sekolah yang dipimpinnya. Nah, untuk yang kelima itu bagi siswa, penelitian ini diharapkan siswa dapat meningkatkan kualitas pembelajarannya. Salah satunya untuk meningkatkan kemampuan pemahaman konsep siswa dengan pendekatan saintifik menggunakan metode demonstrasi. Next. Untuk hipotesis tindakan,
Jika pembelajaran dilakukan dengan menerapkan pendekatan saintifik dengan metode demonstrasi, maka kemampuan pemahaman konsep materi peluang teoretik pada siswa kelas 8A SMP Negeri 6 Kota Jambi akan meningkat. Baiklah, itu adalah bab 1 dari saya. Kepada moderator dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Dini selaku pemateri 1. Selanjutnya kita lanjut kepada pemateri 2. Saya persilakan. Baiklah, yang selanjutnya masuk ke bab 2. Di sini kami mengambil masalahnya yaitu kemampuan pemahaman konsep. Yang pertama, pengertian kemampuan pemahaman konsep matematis. Jadi, pemahaman konsep itu merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pembelajaran. Karena dengan memahami konsep, siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam setiap materi pembelajaran. Pemahaman konsep itu dapat diartikan menguasai sesuatu dengan paham. Pemahaman itu berasal dari kata paham yang berarti mengerti benar, meletakkan hal tersebut dalam hubungannya satu sama lain secara benar dan menggunakannya secara tepat pada situasi. Nah, konsep itu menurut H. Malik 2008 adalah suatu kelas atau kategori stimuli yang memiliki ciri-ciri umum. Konsep menunjukkan pada pemahaman dasar. Siswa mengembangkan suatu konsep jika mereka mampu mengklasifikasikan atau mengkelompokkan benda-benda atau mengasosiasikan nama dalam suatu kelompok tertentu. Nah, konsep akan muncul dalam berbagai konteks, sehingga pemahaman konsep akan terkait dalam berbagai situasi. Nah, berdasarkan uraian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pemahaman konsep matematis itu merupakan suatu kemampuan penguasaan materi dan kemampuan siswa dalam memahami, menyerap, dan menguasai hingga mengaplikasikannya dan dalam pembelajaran matematika. Nah, selanjutnya itu indikator pemahaman konsep. Dalam tim PPPG Matematika itu disebutkan bahwa indikator dari kemampuan pemahaman konsep sebagai hasil belajar matematika yaitu kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. Maksudnya kemampuan siswa untuk mengungkapkan kembali apa yang telah dikomunikasikan kepadanya. Nah, yang kedua itu kemampuan mengklasifikasikan objek menurut sifat-sifat tertentu sesuai dengan konsep. Maksudnya kemampuan siswa mengkelompokkan suatu objek menurut jenisnya berdasarkan sifat-sifat yang terdapat dalam materi. Yang ketiga yaitu kemampuan memberi contoh dan bukan contoh. Maksudnya kemampuan siswa untuk dapat membedakan contoh dan bukan contoh dari suatu materi. Nah, selanjutnya kemampuan menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika. Maksudnya kemampuan siswa memaparkan konsep secara berurutan dan bersifat matematis. Yang kelima, kemampuan mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Maksudnya kemampuan siswa mengkaji mana syarat perlu dan mana syarat cukup yang terkait dalam suatu konsep materi. Yang selanjutnya, kemampuan menggunakan, memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu adalah maksudnya kemampuan siswa menyelesaikan soal dengan tepat sesuai dengan prosedur. Nah, yang selanjutnya lagi kemampuan mengaplikasikan konsep atau logaritma ke pemecahan masalah. Maksudnya kemampuan siswa menggunakan konsep serta prosedur dalam menyelesaikan soal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam mengajarkan konsep kepada siswa, guru dapat menggunakan berbagai macam sumber untuk digunakan dalam mengajar konsep tersebut. Misalkan dari buku teks, lingkungan sekolah, ataupun dari lingkungan sekolah. Perlu ditekankan bahwa tingkat pencapaian konsep siswa tergantung dari kepemilikan konsep dan taraf perkembangan kognitif siswa. Karena itu, guru perlu menyusun model dengan pendekatan yang efektif agar siswa dapat memahami konsep yang dipelajari. Nah, di sini solusinya yaitu pendekatan saintifik. Definisi pendekatan saintifik itu yaitu pendekatan yang menggunakan langkah-langkah serta kaidah ilmiah dalam proses pembelajaran. Nah, langkah ilmiah yang diterapkan meliputi menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Nah, pendekatan saintifik
Ini dimaksudkan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik untuk mengetahui, memahami, mengartikan apa yang sedang dipelajari secara ilmiah. Nah, oleh karena itu, dalam proses pembelajaran diajarkan agar peserta didik mencari tahu dari berbagai sumber melalui mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan menciptakan untuk semua mata pelajaran. Yang selanjutnya, karakteristik pendekatan saintifik. Nah, adapun karakteristik dalam pendekatan saintifik menurut Daryanto 2014 dalam Rahmadiani 2016 yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik. Nah, maksudnya pendekatan saintifik ini itu merupakan suatu pendekatan yang mana peserta didik terlibat secara langsung, secara fokus. Pendekatan ini kepada siswa sesuai dengan prinsip belajar, yaitu oleh siswa, dari siswa, dan untuk siswa. Nah, dalam hal ini guru mengupayakan bagaimana siswa mengenal, mengolah, menerima, dan mengkomunikasikan informasi belajar. Yang kedua, melibatkan keterampilan dalam proses sains dalam mengkonstruksi konsep hukum atau prinsip. Nah, dalam pembelajaran berbasis pendekatan saintifik ini artinya pembelajaran tersebut dilakukan secara ilmiah yang melibatkan proses-proses sains di dalamnya, sehingga disebut juga pendekatan ilmiah. Dengan melalui tahap-tahap mengamati untuk mengidentifikasikan dan menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis atau dugaan sementara, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik, dan mengkomunikasikan konsep. Nah, oleh sebab itu dalam proses pembelajaran ini keterampilan siswa itu sangat dilibatkan, terutama untuk mengkonstruksi konsep pembelajaran sehingga siswa membangun pemahaman konsepnya sendiri. Nah, yang ketiga itu melibatkan proses-proses kognitif yang potensial dalam merangsang perkembangan intelek, khususnya dalam berpikir tingkat tinggi. Maksudnya yaitu dengan adanya pendekatan saintifik ini akan memicu terjadinya proses berpikir ilmiah yang dalam hal ini akan merangsang perkembangan intelektual siswa, terutama kemampuan berpikir tingkat tinggi. Yang keempat yaitu dapat mengembangkan karakter peserta didik. Nah, itu maksudnya dengan menggunakan pendekatan saintifik ini dalam proses pembelajaran itu dapat mengembangkan karakter peserta didik, terutama karakter disiplin dan bertanggung jawab. Nah, yang selanjutnya itu prinsip-prinsip pendekatan saintifik. Nah, di sini menurut Osman 2014, prinsip-prinsip dalam pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik ini yaitu yang pertama berpusat pada peserta didik. Nah, di dalam pembelajaran tersebut melibatkan siswa secara langsung. Gurunya hanya berperan sebagai fasilitator, motivator, dan konsumator. Dengan kata lain, pembelajaran berisi kegiatan aktif peserta didik secara fisik dan mental dalam membangun makna atau pemahaman suatu konsep, hukum, dan prinsip. Nah, yang kedua yaitu membentuk student self concept. Nah, maksudnya membangun konsep berdasarkan pengalaman atau pengetahuan yang sudah ada pada peserta didik sendiri. Yang ketiga yaitu menghindari verbalisme. Nah, maksudnya itu membuat siswa agar terhindar dari kegiatan menghafal rumus-rumus ataupun prinsip-prinsip matematika. Nah, yang selanjutnya yaitu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengasimilasi dan mengakomodasi konsep, hukum, dan prinsip. Maksudnya, ketika siswa mengasimilasi suatu informasi, siswa menyesuaikan atau mencocokkan informasi atau pengetahuan yang dia terima dengan informasi atau pengetahuan yang dia miliki. Nah, apabila informasi atau pengetahuan tersebut tidak sinkron dengan pengetahuan yang telah ia miliki sebelumnya, maka siswa akan melakukan akomodasi, di mana siswa akan mengubah atau memodifikasi informasi atau pengetahuan yang sudah ia miliki dengan informasi atau pengetahuan yang baru ia terima. Nah, dengan demikian pengetahuan siswa telah berkembang. Nah, yang kelima yaitu pembelajaran mendorong terjadinya peningkatan kemampuan berpikir siswa. Nah, maksudnya dalam pendekatan saintifik ini itu siswa diarahkan untuk berpikir secara ilmiah. Nah, sehingga dapat mengasah kemampuan berpikir siswa untuk lebih kritis dan tentunya akan mengalami peningkatan. Nah, yang keenam itu pembelajaran meningkatkan motivasi belajar siswa dalam motivasi belajar guru. Nah, maksudnya membuat siswa tersebut agar lebih semangat dan berkemauan sendiri dalam melakukan pembelajaran, seperti mencari informasi
dan menemukan konsep sendiri terhadap pembelajaran dalam berkomunikasi. Yang ketujuh yaitu memberi kesempatan pada peserta didik untuk melatih kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, dalam pembelajaran berbasis saintifik atau menggunakan pendekatan saintifik ini, siswa itu dituntut untuk aktif dalam belajar, seperti mengemukakan pendapatnya, mendiskusikan hasil belajarnya, dan sebagainya. Sehingga dalam hal ini kemampuan komunikasi siswa akan terlatih. Yang kedelapan itu memungkinkan adanya proses validasi terhadap konsep, hukum, dan prinsip yang dikonstruksi peserta didik dalam struktur kognitifnya. Nah, validasi di sini adalah pengujian kebenaran atas materi yang diajarkan. Nah, terutama dalam hal pengkonstruksian konsep pembelajaran dalam struktur kognitif peserta didik tersebut. Nah, karena peserta didik harus membuktikan atau menjelaskan pengetahuan yang telah ia konstruksi dengan struktur kognitifnya, agar guru dapat memberi informasi apakah konstruksi kognitifnya telah tepat atau kurang tepat, bahkan bisa saja salah. Yang terakhir itu melibatkan keterampilan proses lain dalam mengkonstruksi siswa, hukum atau prinsip. Maksudnya siswa mendapatkan pengetahuan secara ilmiah, yaitu sistematis atau berurutan dari umum ke khusus, dan dapat dibuktikan kebenarannya karena prosesnya berdasarkan fakta atau teori dulu para ilmuwan matematika. Nah, yang selanjutnya itu sintak pendekatan saintifik. Nah, dalam peraturan pemerintahan Permendikbud nomor 81A tahun 2013 tentang implementasi kurikulum, tahap kegiatan pembelajaran dalam pendekatan saintifik ini yang pertama itu mengamati. Mengamati yaitu guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan hal yang penting dari suatu benda atau objek. Yang kedua itu menanya yaitu dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dia lihat, dia simak, dan dibaca. Guru perlu membimbing peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang hasil pengamatan objek yang konkret, sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, ataupun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, yang ketiga itu mengumpulkan informasi. Hal ini itu merupakan tindak lanjut dari pertanyaan, yaitu menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Nah, yang keempat itu mengasosiasikan atau mengolah informasi. Nah, pada tahap ini itu informasi yang diperoleh pada tahap sebelumnya menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya, yaitu memproses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dari informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi, dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan. Nah, yang kelima yaitu mengkomunikasikan. Maksudnya yaitu kegiatan menuliskan atau menceritakan apa yang telah ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Nah, hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok. Nah, dari uraian tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa pendekatan saintifik itu adalah pendekatan yang menggunakan langkah-langkah serta kaidah ilmiah dalam proses pembelajaran. Nah, langkah ilmiah yang diterapkan meliputi menemukan masalah, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, mengumpulkan data, menganalisis data, dan menarik kesimpulan. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri hikmah. Lanjutkan ke pemateri berikutnya kepada Saudara Muziati, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya Muziati ini akan melanjutkan kajian pustaka atau kajian teori. Nah, di sini terdapat dua kajian teori, yaitu yang pertama metode demonstrasi, yang selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan kemampuan pemahaman konsep matematis dengan pendekatan saintifik menggunakan metode demonstrasi.
Baiklah, langsung saja yang pertama itu metode demonstrasi. Nah, menurut Dharma Surya 2008, demonstrasi merupakan metode yang sangat efektif sebab membantu siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Metode demonstrasi merupakan metode penyajian pelajaran dengan memperagakan dan mempertunjukkan kepada siswa tentang suatu proses, situasi atau benda tertentu, baik sebenarnya atau hanya sekedar tiruan. Dari uraian tersebut, maka peneliti di sini menyimpulkan metode demonstrasi adalah metode mengajar dengan cara memperagakan barang, kejadian, aturan, dan urutan melakukan suatu kegiatan, baik secara langsung maupun melalui penggunaan media pembelajaran yang relevan dengan pokok bahasan atau materi yang sedang disajikan untuk mempermudah pemahaman konsep matematis siswa. Adapun langkah-langkah menggunakan metode demonstrasi terdapat dua tahap, yaitu tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Di dalam tahap persiapan ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah merumuskan tujuan pembelajaran demonstrasi. Nah, yang kedua itu mempersiapkan garis besar demonstrasi yang akan dilakukan. Yang ketiga itu melakukan terlebih dahulu uji coba demonstrasi oleh guru. Yang tahap kedua adalah penggunaan demonstrasi. Tahap pelaksanaan ini terdapat pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Pada langkah pembukaan, di sini guru mengatur terlebih dahulu tempat duduk siswa untuk mempermudah siswa dapat mengamati semua yang didemonstrasikan oleh guru, seperti mengatur tempat duduk menjadi bentuk U. Kemudian, guru mengemukakan tujuan apa yang ingin dicapai dalam pembelajaran. Dan selanjutnya itu melaksanakan demonstrasi atau kegiatan inti. Mulailah dengan kegiatan yang merangsang atau menstimulus siswa untuk berpikir. Kemudian menciptakan suasana yang nyaman dan meyakinkan bahwa semua peserta harus mengamati guru dalam melakukan demonstrasi. Nah, selanjutnya memberikan kesempatan untuk siswa aktif dalam demonstrasi atau bisa melalui bertanya setelah dilakukannya demonstrasi. Nah, langkah selanjutnya itu langkah mengakhiri demonstrasi, di mana guru mungkin memberikan tugas atau pertanyaan terkait hal yang telah guru demonstrasikan. Baiklah, selanjutnya yaitu hubungan kemampuan pemahaman konsep dengan pendekatan saintifik. Next dulu PPT-nya. Baik, selanjutnya itu hubungan kemampuan pemahaman konsep dengan pendekatan saintifik dan metode demonstrasi. Nah, di sini matematika dianggap sebagai salah satu pembelajaran yang sulit dan membosankan bagi siswa karena melibatkan banyak rumus. Menurut Wijaya, matematika sering dianggap siswa sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit. Didukung oleh pendapat Supriyadi 2008 juga menyatakan bahwa pelajaran matematika masih dianggap sebagai salah satu mata pelajaran yang sulit, dan pada umumnya siswa mempunyai anggapan bahwa matematika merupakan pelajaran yang tidak disenangi. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, banyak faktor yang menyebabkan siswa beranggapan matematika itu sulit dan membosankan. Dan salah satu dari faktornya yaitu cara mengajar guru yang belum sesuai. Pembelajaran yang berpusat pada guru, menyebabkan siswa sering lupa akan konsep-konsep matematika itu sendiri. Nah, ini juga didukung oleh pendapat Prahmana. Belajar matematika siswa belum bermakna, sehingga pengertian siswa tentang konsep sangat lemah karena berpusat pada guru. Nah, ini juga didukung oleh pernyataan Howard dan Jonas 2002 yang berpendapat bahwa untuk meningkatkan pemahaman konsep siswa dalam pembelajaran matematika di kelas, maka guru perlu memilih strategi yang tepat. Nah, di sini berkaitan dengan hal tersebut, kelompok kami akan menggunakan pendekatan saintifik dengan menggunakan
metode demonstrasi dalam upaya untuk menciptakan suasana belajar yang lebih bermakna dan dapat meningkatkan pemahaman konsep matematik siswa pada materi peluang teoretik. Dalam hal ini, pendekatan saintifik sendiri mempunyai tahapan-tahapan yang dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam menemukan konsep. Nah, adapun tahapan-tahapan tersebut adalah yang pertama itu mengamati. Nah, mengamati ini di mana guru membuka secara luas dan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk melakukan pengamatan, baik itu melalui kegiatan melihat, menyimak, mendengarkan. Nah, salah satunya itu didukung oleh menggunakan metode demonstrasi. Untuk menjelaskan materi peluang teoretik, di sini kelompok kami menggunakan koin sebagai benda atau alat peraganya. Nah, dari demonstrasi ini diharapkan nanti siswa dapat lebih mudah memahami konsep peluang teoretik itu sendiri, karena di dalam percobaannya nanti akan jelas kepada siswa bagaimana itu titik sampel, ruang sampel, dan sebagainya. Dan selanjutnya itu menanya, di sini setelah siswa melihat, hendaknya nanti akan memunculkan pertanyaan atau stimulus dari siswa. Selanjutnya itu ada mengumpulkan informasi. Di sini siswa diberikan kesempatan yang luas oleh guru untuk menggali lebih jauh tentang peluang teoretik, baik itu melalui sumber buku pelajaran di sekolah maupun terhadap barang-barang benda-benda di sekitarnya yang bisa dijadikan pembelajaran peluang teoretik itu sendiri. Selanjutnya itu menalar. Menalar di sini guru akan memberikan lembar kerja peserta didik yang berisikan nanti ada soal-soal yang mengarahkan siswa kepada penemuan konsep atau konsep peluang teoretik itu sendiri. Selanjutnya yaitu mengkomunikasikan. Di sini mengkomunikasikan, siswa diminta untuk mempresentasikan hasil kerja lembar LKP-nya bersama kelompoknya nantinya. Karena di sini sebelumnya karena di sini siswa juga mengerjakan LKPD nanti secara berdiskusi. Baik, itu merupakan tahapan-tahapan dari pendekatan saintifik yang banyak menekankan pada aktivitas siswa dalam menemukan konsep itu sendiri. Nah, sebagaimana yang telah dijelaskan, maka kelompok kami inginnya tercapai indikator pemahaman konsep yaitu sebagai berikut dari pendekatan saintifik dan metode demonstrasi yang digunakan tersebut. Yang pertama yaitu kemampuan menyatakan ulang sebuah konsep. Yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan objek menurut sifat tertentu sesuai dengan konsep. Yang ketiga, siswa mampu memberikan contoh dan bukan contoh. Dan yang keempat, siswa mampu menyajikan konsep dalam sebagai bentuk representasi matematika. Yang kelima, siswa mampu mengembangkan syarat perlu atau syarat cukup dari suatu konsep. Yang keenam, siswa mampu memanfaatkan dan memilih prosedur tertentu. Dan yang terakhir adalah siswa mampu mengaplikasikan konsep atau algoritma pemecahan masalah. Hendaknya dengan penggunaan pendekatan saintifik dengan menggunakan metode demonstrasi yang telah dijelaskan dapat mencapai indikator pemahaman konsep yang telah dikemukakan. Oleh karena itu, menurut kelompok kami, pendekatan saintifik menggunakan metode demonstrasi cocok untuk diterapkan pada proses pembelajaran materi peluang teoretik, karena konsep-konsep dasar pengetahuan siswa dapat tertanam lebih baik sehingga dapat meningkatkan pemahaman konsep peluang teoretik pada siswa. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih kepada pemateri modul ini. Selanjutnya untuk bab 3 akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya yaitu Arisha. Pada Arisha dipersilakan. Baik, di sini saya akan membahas bab 3 metodologi penelitian. Nah, di sini yang pertama itu adalah lokasi penelitian. Jadi kelompok kami mengambil penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Kota Jambi. Untuk subjek penelitian sendiri itu adalah siswa kelas 8 SMP Negeri 6 Kota Jambi yang berjumlah 26 orang.
Dalam objek penelitian ini adalah peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa dalam materi peluang teoretik dengan penggunaan pendekatan saintifik dan metode simulasi. Lalu yang kedua, operator, boleh di next. Nah, selanjutnya adalah rancangan penelitian. Nah, jadi pada penelitian ini kami menggunakan model Chemis dan MC Taggart. Nah, model ini merupakan pengembangan dari konsep dasar yang diperkenalkan oleh Kurt Lewin. Jadi bisa teman-teman lihat semua pada layar PPT, ini merupakan siklus model Chemis dan MC Taggart. Nah, jadi berdasarkan analisis terhadap permasalahan yang ada, penelitian tindakan kelas ini direncanakan terdiri dari 2 siklus. Nah, setiap siklus di 1 kali pertemuan dengan 4. Namun demikian, keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan penelitian pada akhir siklus sepenuhnya itu tergantung pada hasil yang dicapai pada siklus terakhir. Jadi, bila hasil yang dicapai telah memenuhi kriteria keberhasilan yang telah diterapkan, maka penelitian ini akan dihentikan. Dan apabila kalau misalkan belum tercapai hasil yang sesuai dengan yang diharapkan, maka penelitian ini akan dilanjutkan ke siklus kedua atau siklus berikutnya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan siklus dari model Chemis dan MC Taggart ini. Nah, pada fase pertama itu adalah penyusunan perencanaan. Nah, pada perencanaan ini mencakup tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan atau merubah perilaku dan sikap yang diinginkan sebagai solusi dari permasalahan-permasalahan. Nah, perlu kita sadari bahwa perencanaan ini bersifat fleksibel dalam artian dapat berubah sesuai dengan kondisi nyata yang ada. Nah, selanjutnya ini adalah fase pelaksanaan tindakan. Nah, pada pelaksanaan tindakan ini menyangkut apa yang akan dilakukan si peneliti sebagai upaya perbaikan, peningkatan, atau perubahan yang dilaksanakan berpedoman pada rencana tindakan tadi. Nah, jenis tindakan yang dilakukan dalam PTK hendaknya selalu didasarkan pada pertimbangan teoritik dan empirik. Mohon maaf, maksud saya empirik, agar hasil yang diperoleh berupa peningkatan kinerja dan hasil program yang optimal. Selanjutnya itu fase observasi atau pengamatan. Nah, pada kegiatan observasi atau pengamatan di dalam PTK dapat disejajarkan dengan kegiatan pengumpulan data dalam penelitian formal. Nah, dalam kegiatan ini si peneliti akan mengamati hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan terhadap siswa. Nah, istilah observasi ini digunakan karena data yang dikumpulkan melalui teknik observasi. Selanjutnya ini ada fase yang terakhir yaitu refleksi. Pada dasarnya kegiatan refleksi ini merupakan kegiatan analisis, sintesis, interpretasi terhadap semua informasi yang telah diperoleh saat kegiatan tindakan. Nah, dalam kegiatan ini si peneliti itu akan mengkaji, melihat, dan mempertimbangkan hasil-hasil atau dampak dari tindakan. Nah, setiap informasi yang terkumpul itu akan dipelajari kaitan yang satu dengan yang lainnya dan kaitannya dengan teori atau hasil penelitian yang telah ada dan relevan. Nah, melalui refleksi ini mendalam dapat ditarik suatu kesimpulan yang mantap dan tajam. Sehingga refleksi ini merupakan bagian yang sangat penting dari PTK, yaitu untuk memahami terhadap proses dan hasil yang terjadi, yaitu berupa perubahan sebagai akibat dari tindakan yang telah dilakukan oleh si peneliti. Balik ke moderator.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang rencana tindakan dari proposal penelitian kelompok kami. Jadi rencana tindakan ini dalam PTK akan dilaksanakan dalam 2 siklus yang kami rencanakan, di mana dalam kegiatan satu siklus itu terdiri atas perencanaan, implementasi, observasi, dan juga refleksi seperti yang telah disebutkan oleh pemateri sebelumnya. Namun pada penelitian ini, jika siklus 1 tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, atau kemampuan pemahaman konsep peserta didik itu pada materi peluang teoretik ini masih rendah, maka kami akan melaksanakan siklus 2 di kelas yang sama dalam waktu yang berbeda untuk mencapai hasil yang kami inginkan. Nah, lanjut pada tahap siklus 1. Dari siklus 1 itu ada tahap perencanaan. Nah, tahap perencanaan ini peneliti akan menyusun instrumen dan juga kelengkapan mengajar. Nah, pertama akan disiapkan RPP atau Rencana Pelaksanaan Pembelajaran yang akan digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran tentang materi peluang teoretik. Yang kedua, peneliti akan menyiapkan ataupun menetapkan pendekatan yang akan digunakan, yaitu pendekatan saintifik dan juga metode dan demonstrasi. Kemudian, peneliti mempersiapkan media dan perangkat-perangkat pembelajaran yang akan digunakan, yaitu di kondisi ini kami menggunakan koin. Nah, jadi kami akan mempersiapkan koin sebagai alat peraga. Kemudian, peneliti akan menyusun teaching materials, yaitu LKPD dan soal pretest dan post-test. Nah, jadi LKPD ini berbentuk soal uraian sebagai evaluasi siswa untuk mengetahui tingkat pemahaman siswa pada materi peluang teoretik ini. Soal pretest dan post-test akan membantu peneliti untuk melihat hasil belajar siswa sebelum dan setelah pembelajaran. Nah, kemudian yang terakhir, peneliti akan menyusun dan mempersiapkan pedoman observasi. Jadi, observasi ini akan digunakan untuk mencatat segala aktivitas yang dilakukan. Dalam kondisi ini, kami akan mencatat aktivitas saat Zoom meeting, bagian presentasi. Nah, itu tadi tahap perencanaan untuk siklus 1, kemudian ada tahap pelaksanaan atau implementasi pada siklus 1. Jadi pada tahap pelaksanaan ini, kami peneliti melaksanakan pembelajaran matematika dengan pendekatan saintifik dan metode demonstrasi berdasarkan ataupun berpedoman pada RPP yang telah kami buat tadi. Nah, jadi untuk kegiatannya, sebelum memasuki kegiatan inti akan diberikan dulu lembar pretest kepada siswa untuk melihat kemampuan pemahaman konsep siswa sebelum diadakan ataupun diberikan tindakan. Nah, sebelumnya juga sudah kami kabarkan dulu kepada siswa bahwa akan diadakan pretest pada pertemuan sebelumnya. Nah, setelah melakukan pretest, akan masuk ke pendekatan saintifik. Yang pertama, sintaknya mengamati. Di mengamati ini, peneliti ataupun guru akan meminta siswa mengamati demonstrasi yang akan guru lakukan, yaitu dengan koin. Jadi, saat mengadakan demonstrasi nanti, guru itu menjelaskan bahwa dalam koin itu ada angka dan gambar. Kemudian guru akan menjelaskan yang mana disebutkan titik sampel, yang mana ruang sampel, dan bagaimana itu suatu kejadian. Jadi setelah guru melakukan demonstrasi, akan diharapkan siswa mengetahui titik sampel itu apa, ruang sampel itu yang mana, dan bagaimana cara mendapatkan suatu kejadian. Nah, sehingga dari sini diharapkan terbentuklah pemahaman konsep siswa terhadap materi peluang teoretik. Kemudian sintak kedua ada menanya. Di sini setelah siswa mengamati demonstrasi dan penjelasan dari guru, kami harapkan akan timbul pertanyaan terkait titik sampel, ruang sampel, dan kejadian dari benak siswa. Kemudian pada tahap menggali informasi, sintaks berikutnya yaitu menggali informasi, guru akan meminta siswa mengumpulkan informasi melalui berbagai sumber belajar dan berdiskusi dengan teman-teman terkait materi peluang teoretik. Kemudian sintaks berikutnya yaitu menalar. Di sini guru membagi siswa dalam beberapa kelompok kecil heterogen. Ya, kami harapkan bisa 3-4 siswa per kelompok. Kemudian guru akan membagikan LKPD yang telah disiapkan dan minta siswa berdiskusi secara kelompok menyelesaikan LKPD yang telah disiapkan. Tahap terakhir yaitu mengkomunikasikan.
Jadi di sini guru meminta beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas ataupun saat dalam keadaan ini di Zoom meeting, dengan kelompok lain akan memberikan komentar dan guru dapat meluruskan presentasi siswa nanti. Nah, setelah terlewati bagian demonstrasi dan juga sintaks saintifik ini, kami dari peneliti itu akan memberikan post-test setelah pembelajaran. Nah, ini dikerjakan secara individu untuk melihat perkembangan pemahaman konsep siswa setelah diberikan tindakan tadi. Nah, sejauh apa perbedaan pemahaman konsep siswa dari soal pretest yang dapat dilihat pada soal post-testnya. Kemudian tahap berikutnya dari siklus 1 tadi ada setelah perencanaan, tindakan, dan kali ini pengamatan atau observasi. Tahap observasi ini berfungsi untuk ibaratnya mendokumentasikan tindakan yang kita lakukan gitu. Nah, observasi ini bersifat responsif dan fleksibel dan terbuka untuk mencatat hal-hal yang tidak terduga gitu dalam saat melakukan tindakan. Jadi peneliti tindakan selalu menyediakan jurnal untuk mencatat hal-hal yang luput dari observasi dalam kategori observasi yang ada. Nah, jadi di sini pelaksanaan tindakan dengan menggunakan lembar observasi ini kami rangkum akan meliputi kehadiran siswa, kesungguhan dan motivasi siswa mengikuti proses belajar mengajar, kemudian keaktifan siswa dalam diskusi kelompok dan mengikuti pembelajaran, kemudian kemampuan siswa dalam menyelesaikan soal-soal matematika pretest dan post-test yang akan disesuaikan dengan indikator kemampuan pemahaman konsep matematis. Nah, kemudian pada pertemuan akhir siklus 1, siswa diberi post-test tadi kan. Nah, ini akan menerapkan pendekatan saintifik dan juga demonstrasi. Nah, kemudian selanjutnya ada tahap refleksi, tahap terakhir pada siklus 1. Jadi, terus pembelajaran ini dilakukan di kelas. Jadi, refleksi dilakukan dengan cara memberi kritik-kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan proses pembelajaran selanjutnya atau untuk memasuki siklus berikutnya. Jadi, refleksi ini berupa masukan mengenai yang digunakan sebagai untuk menentukan langkah dalam siklus berikutnya nanti. Nah, itu rancangan kami pada siklus 1 yang akan dilaksanakan. Kemudian, rancangan kami pada siklus 2 kurang lebih sama dengan siklus 1. Namun, pada tahap 2 mengikuti tahap pada siklus 1, rancangan pada siklus kedua ini tadi. Jadi, kedua ini peneliti menggunakan dengan menambahkan metode simulasi sebagai solusi baru dengan harapan indikator keberhasilannya akan terpenuhi. Nah, pada siklus 2, pada perencanaan pada siklus pertama yang dibedakan saat guru mempersiapkan media dan perangkat-perangkat pembelajaran yang akan digunakan saat kegiatan pembelajaran itu dadu tersebut, jadi titik sampelnya lebih banyak. Jadi dadu sebagai alat peraga dan juga alat pendukung simulasi. Jadi kami akan melakukan untuk solusi baru yaitu simulasi tadi akan disediakan alat peraganya. Kemudian yang lainnya sama seperti siklus pertama. Kemudian untuk tahap pelaksanaan ataupun implementasinya juga hampir sama dengan keadaan yang siklus pertama, menggunakan sintaks saintifik. Kemudian pada yang membedakannya pada tahap mengamati itu guru meminta siswa mengamati demonstrasi yang akan guru lakukan dengan dadu. Jadi alat dadu itu membantu guru untuk menunjukkan pada siswa cara menentukan peluang. Kemudian hanya yang berbeda juga itu pada bagian pada sintaks menggali informasi. Jadi pada menggali informasi itu bukan hanya saat di siklus 1 itu hanya dibiarkan siswa menemukan sendiri begitu. Sedangkan pada siklus 2 ini kami meletakkan solusi baru tadi yaitu simulasi. Jadi pada menggali informasi guru menjelaskan aturan simulasi. Kemudian guru meminta menunjuk laki dan 5 teman perempuan untuk maju ke depan sebagai objek simulasi dengan menganggap
atau diharapkan terjadi. Nah, kejadian juga merupakan himpunan dari ruang sampel. Misalnya ada kejadian terpilihnya satu bujang dan satu gadis. Nah, jadi diharapkan dari adanya solusi baru ini akan tertanam lagi konsep pemahaman mereka terhadap materi peluang teoritis. Untuk sintaks menalar dan mengkomunikasikan masih sama seperti siklus pertama. Kemudian ada pada siklus kedua ada tahap pengamatan atau observasi. Nah, ini juga sama seperti siklus pertama. Di sini guru ataupun peneliti menilai menggunakan lembar observasi tadi, melihat dan menilai hal-hal yang tidak luput dari pemberian tindakan. Kemudian ini juga sama seperti yang pertama, namun refleksi yang berupa diskusi tentang saran dan masukan ini digunakan sebagai dasar dengan harapan saat refleksi yang kedua ini sudah ada peningkatan, kalau bisa sudah bisa mencapai indikator keberhasilan. Begitu rancangan dari kelompok 6 terhadap proposal kami. Jadi hanya ada 2 siklus, namun kembali seperti yang dikatakan pemateri sebelumnya, bahwa semuanya tergantung terhadap hasil akhir dari penelitian ataupun bagian refleksi. Jika sudah mencapai indikator keberhasilan, maka siklus bisa diberhentikan. Namun jika belum, akan ada terus siklus baru untuk mencari solusi baru sehingga indikator keberhasilan tercapai. Oke, selanjutnya yaitu pengumpulan data. Saya serahkan kepada pemateri berikutnya, Arisha. Kepada Arisha, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan membahas tentang teknik pengumpulan data. Nah, untuk teknik pengumpulan data sendiri itu terdiri dari 2. Yang pertama yaitu observasi. Nah, observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Observasi ini merupakan penelitian kualitatif. Nah, hal yang dinilai adalah kemampuan pemahaman konsep siswa selama pembelajaran berlangsung. Nah, selanjutnya ini guys, bentar weh, ada yang video call. Bentar. Oke, baik, selanjutnya ada tes. Nah, di sini tes merupakan teknik pada penelitian kuantitatif, yaitu alat yang digunakan oleh guru untuk mengetahui tingkat keberhasilan kognitif siswa selama pembelajaran. Nah, teknik tes ini dilakukan untuk memperoleh data nilai siswa berupa angka yang telah dilaksanakan pada akhir setiap siklus dalam pembelajaran matematika melalui pendekatan saintifik dengan metode simulasi. Nah, pada teknik tes ini, siswa akan diberikan tes berupa pre-test dan post-test terkait materi peluang teoritik. Nah, instrumen tes yang digunakan berupa tes uraian atau esai. Nah, tes ini digunakan untuk melihat kemampuan penalaran matematik siswa mengenai materi peluang teoritik setelah dilakukan dengan pendekatan saintifik dan metode simulasi. Oke, selanjutnya saya lanjutkan untuk instrumen penelitian. Sebelumnya, pengertian dari instrumen penelitian adalah alat yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data pada saat penelitian, yang dimana selanjutnya akan diperiksa untuk melihat pencapaian penelitian yang sudah dilakukan. Pada penelitian dilakukan instrumen yang dibuat meliputi data kuantitatif dan data kualitatif. Nah, terlihat pada layar PPT, ini merupakan instrumen penelitian dari observasi. Nah, ini merupakan kisi-kisi dari lembar observasi. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui lembar observasi itu digunakan sebagai pedoman ketika melakukan pengamatan.
secara langsung untuk mendapatkan data yang akurat di lapangan. Nah, lembar observasi ini digunakan oleh peneliti, yaitu adalah lembar observasi pelaksanaan pembelajaran. Nah, ini dia kisi-kisinya, bisa dilihat. Oke, selanjutnya ini ada instrumen penelitian tes. Nah, ini pada layar PPT ini merupakan kisi-kisi dari soal tes siklus pertama. Bisa dilihat. Slide selanjutnya. Oke, jadi ini merupakan kisi-kisi soal tes untuk siklus kedua. Dapat teman-teman lihat pada layar PPT. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan. Saya akan menjelaskan tentang analisis data yang kami gunakan. Jadi data yang diperoleh dari hasil penelitian ini bisa berupa data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, dalam data kualitatif itu diperoleh dari proses pembelajaran dan data kuantitatif itu diperoleh dari hasil tes yang dilakukan. Nah, di sini kami menggunakan ada dua yang kami analisis. Yang pertama ada analisis hasil observasi. Jadi data observasi ini merupakan data yang didapat dari hasil observasi tentang keterlaksanaan pembelajaran matematika ini melalui pendekatan saintifik berdasarkan lembar observasi yang sudah dipersiapkan. Jadi pada setiap pertemuan ini peneliti akan melakukan observasi tentang keterlaksanaan pembelajaran di sini tentang materi peluang teoretik dengan pendekatan saintifik. Jadi data hasil observasi akan dianalisis dengan cara kayak gini seperti yang tampak di layar. Jadi untuk jawaban iya itu diberi skor 1, dan jika menjawab tidak akan diberi skor 0. Jadi kalau kita menggunakan rumus untuk mencari presentasi skor, itu dengan rumus X sama dengan A per B dikali 100%, di mana X adalah persentase skor observasi tiap pertemuan, dan A adalah jumlah skor yang diperoleh tiap pertemuan, dan B adalah jumlah skor maksimal tiap pertemuan. Nah, nanti setelah dihitung rata-rata presentase skor observasi tiap siklus akan dikategorikan sesuai dengan kualifikasi hasil presentasi observasinya. Nah, jadi bisa dilihat teman-teman dari tabel yang kami sediakan. Berikut adalah rentang skornya, ada yang tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini kami dapat ataupun bersumber dari Adi Purwanto tahun 2004. Nah, kemudian selanjutnya, next, kami akan melakukan analisis hasil tes. Jadi analisis hasil tes ini ada hasil pretest dan hasil post-test yang akan pedoman penskoran yang akan dibuat ini berdasarkan aspek-aspek untuk mengetahui kemampuan pemahaman konsep siswa. Jadi cara penghitungan skor akhir yang diperoleh siswa adalah dengan skor dengan skor maksimum dan dikalikan dengan 100. Nah, dapat kita lihat pada ini rumusnya yang kami tampilkan. Jadi N sama dengan skor perolehan bagi skor maksimal dikali 100, dengan N itu sebagai nilai akhirnya. Nah, kemudian kita analisis data NG-nya dilakukan untuk melihat peningkatan kemampuan pemahaman konsep siswa kelas eksperimen ataupun siswa kelas 8A tadi yang kita beri tindakan. Jadi rumus untuk NG-nya itu di sini dapat dilihat di layar. Skor post-test dikurang skor pretest dibagi skor maksimum dikurang skor pretest. Ini oleh Silalahi tahun 2013. Kemudian dapat dilihat juga dari tabelnya. Jadi indeks gain itu diinterpretasikan dengan menggunakan kriteria seperti dalam tabel yang kami sediakan. Jadi ada nanti kriterianya tinggi, sedang, dan rendah. Ini dari Malzer 2002. Nah, kemudian untuk selanjutnya ada indikator keberhasilan. Jadi indikator keberhasilan ini adalah kriteria yang digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dari kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan dalam PTK
untuk meningkatkan ataupun memperbaiki proses belajar mengajar di kelas. Nah, dalam hal ini kami ingin melihat indikator kinerja yang harus realistik dan data dapat diukur atau jelas pengukurannya. Nah, dalam penelitian ini, indikator keberhasilan kami adalah meningkatnya kemampuan pemahaman konsep siswa kelas 8A SMP 6 Kota Jambi pada materi peluang teoretik. Jadi, indikator keberhasilan dianggap terpenuhi jika hasil dari penelitian pencapaian kemampuan pemahaman konsep siswa secara klasikal di atas 75%. Barulah saat itu kami katakan penelitian kami dikatakan berhasil. Itu saja dari saya, terima kasih. Baik, saya meleleh lagi sebagai moderator. Di sini itu saja yang dapat kami sampaikan terkait proposal penelitian yang telah kami buat dan kami diskusikan bersama dari kelompok 6. Kami harap dapat dimengerti dan teman-teman dan semoga bermanfaat juga untuk kita semua. Jadi tugas ini juga kami lakukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu stop dulu Bill. Penelitian tindakan kelas. Nah kan aku tuh rasanya kayak ada yang ganjel gitu. Tadi hal-hal yang kami sampaikan berdasarkan hasil diskusi kami dalam proposal penelitian tindakan kelas dari kelompok 6. Kami harap bisa bermanfaat untuk kami dan teman-teman bisa kritis untuk melihat kesalahan agar bisa memberikan saran sehingga kami bisa lebih baik lagi ke depannya. Saya selaku moderator, mohon maaf, mewakili teman-teman kelompok 6, mohon maaf jika ada salah kata maupun salah perbuatan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.